Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Tuti Herwati. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang reproduksi pada manusia dan subtemanya adalah pembelahan sel. Seperti apa materinya? Yuk, simak bersama. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama ini yaitu 1. Memahami sistem reproduksi pada manusia. 2. Memahami pembelahan mitosis dan meiosis. Kenapa kita bisa tinggi dan tumbuh menjadi besar? Apakah karena faktor genetik, yaitu yang diturunkan dari orang tua, atau faktor nutrisi, yaitu dari makanan, atau bisa juga faktor aktivitas, contohnya olahraga. Semua jawaban itu tidak salah atau benar. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki ciri tumbuh dan berkembang, dari bayi sampai dengan dewasa. Tumbuh dan berkembang ditentukan oleh jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh kita. Semakin banyak dan besar sel tubuh, tentu akan membuat kita semakin tumbuh tinggi. Agar sel bertambah banyak dan besar, maka sel akan membelah. Nah, itulah yang akan kita pelajari kali ini. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Adapun tujuan pembelahan sel yaitu 1. Untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. 2. Untuk perbaikan tubuh yang rusak. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut, terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu inilah merupakan hasil dari proses pembelahan sel. Tiga, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau istilah lainnya adalah perkembangbiakan, merupakan ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Kalian tahu amuba? Makhluk hidup bersel satu atau unisel ini berkembang biak dengan cara membelah diri dari satu sel menjadi dua sel anakan. Begitu seterusnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini,
kita akan membahas jenis pembelahan pada makhluk hidup multiseluler atau banyak sel, contohnya manusia. Pembelahan sel pada manusia ada dua, yaitu 1. Mitosis, 2. Meiosis. Sebelum mempelajari apa itu mitosis dan meiosis, kalian perlu mengenal dulu bagian-bagian sel yang berperan untuk proses pembelahan. Ini adalah sebuah sel. Setiap sel memiliki inti sel atau nukleus. Inti sel ditutupi oleh sebuah membran tipis yang disebut membran inti. Di dalam inti sel terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan yang disebut kromatin. Di dalamnya terdapat gen yang menentukan sifat individu yang berasal dari orang tuanya. Selain itu, di sekitar inti sel terdapat organel sel yang bernama sentrosom. Sentrosom ini yang membantu proses pembelahan sel. Satu, mitosis. Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatik. Tujuan pembelahannya untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi sel yang rusak. Sifat sel anakan pada pembelahan mitosis adalah indetik, artinya sifat sel anak sama dengan sel induknya. Mengapa demikian? Karena setelah pembelahan, mitosis tidak mengubah jumlah kromosom anaknya. Biasanya, kromosom sel tubuh manusia dilambangkan dengan 2N atau diploid, dengan total keseluruhan kromosom manusia adalah 46 buah atau 23 pasang. Pada pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Masing-masing memiliki ciri tersendiri. Tahap profase. Pada tahap ini benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom dan akhirnya akan mengganda membentuk kromatid. Membran inti akan menghilang, sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Di tengah kedua sentriol akan ada benang halus yang dinamakan benang spindel. Tahap metafase. Pada tahap ini, kromatid yang telah terbentuk di tahap profase akan berjajar lurus di bidang pembelahan atau lurus di tengah seperti ini. Bidang pembelahan disebut juga bidang ekuator. Tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan terjadinya pembelahan kromatid. Masing-masing akan menuju kutub mendekati sentriol. Tahap telofase. Pada tahap akhir ini ditandai adanya proses sitokinesis atau pembelahan plasma sel yang tadinya 1 sel membelah menjadi 2 sel. Pada tahap telofase juga memiliki ciri berkebalikan dengan profase. Kalau di profase benang kromatin menebal menjadi kromosom, akan tetapi di telofase dibalik ya, kromosom akan kembali lagi menjadi benang kromatin. Selain itu, membran inti yang tadinya hilang sekarang mulai terbentuk lagi dan sentriol yang tadinya ada 2 sekarang kembali menjadi sentrosom. Jadi antara profase dan telofase saling kebalikan. Pembelahan yang kedua yaitu meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Tujuan pembelahannya yaitu untuk reduksi atau pengurangan jumlah kromosom agar kromosom pada generasi berikutnya selalu tetap. Karena terjadi pengurangan kromosom, maka sifat sel anak tidak sama dengan sel induknya, atau jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom induknya. Kalau kromosom induk sama dengan 2N atau diploid, maka kromosom anak sama dengan N atau haploid, karena setengah dari 2N ya.
Tahapan yang terjadi pada pembelahan meiosis hampir sama dengan tahap mitosis. Hanya saja di tahap meiosis dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Serta meiosis 2 yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan masing-masing tahap memiliki ciri khas yang sama seperti mitosis. Perbedaannya adalah pada profase setelah benang kromatin menebal menjadi kromosom, maka akan terbentuk tetrat atau kromatid ganda, tidak seperti pada mitosis. Dengan kromatid yang berdekatan akan menempel sehingga terjadilah peristiwa pindah silang. Pindah silang inilah membuat gen saling bertukar. Inilah perbedaan utama meiosis. Jadi, jika digambarkan ada beda warna pada lengan kromatidnya. Untuk ciri yang lain sama saja dengan mitosis. Pada metafase 1, tetrat akan berjajar di bidang ekuator. Anafase 1, tetrat akan berpindah dan bergerak ke masing-masing kutubnya. Telofase 1 terjadi sitokinesis atau pembelahan plasma menjadi dua sel anak, kemudian dilanjutkan ke tahap meiosis 2. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Cirinya mirip seperti sama mitosis, akhirnya akan dihasilkan 4 sel anak. Untuk mempermudah membedakan antara mitosis dan meiosis, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mitosis, tempat sel tubuh atau somatik, sedangkan meiosis, tempatnya di sel kelamin atau gamet. Tujuannya mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi, meiosis reduksi kromosom. Sifat sel anak untuk mitosis sama dengan induk, sedangkan meiosis tidak sama dengan induk. Kromosom sel anak untuk mitosis 2N atau diploid, sedangkan meiosis N atau haploid. Jumlah sel anak untuk mitosis adalah 2 dan meiosis adalah 4. Tahapannya untuk mitosis hanya 1 kali dan meiosis 2 kali. Nah, anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran tentang pembelahan sel. Bu Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Bu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.